Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 True FM memainkan hits terbaik yang sesi yang paling terakhir ini Bang Andi. Ya. Bang Andi melihat Indonesia mau dibawa kemana ke depan ini Bang Andi? Ya sama dengan Aceh, saya kira Indonesia juga mengalami dalam beberapa hal ya mengalami proses yang sama. Sekian lama kayaknya ya menurut saya sebagai bangsa terjajah itu penyakitnya belum sembuh yang dinamakan sebagai inlander itu ya. Kita tidak terbuka terhadap perkembangan yang ada, nasionalismenya cenderung chauvinistik gitu. Nah yang kedua memang problemnya itu problem kejujuran juga. Nah untuk khusus Indonesia, Mokhtar Lubis pernah memberikan pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki tahun 76 ya. Pidato kebudayaan itu dia tulis dalam sebuah buku kecil, judulnya Manusia Indonesia. Nah salah satu yang dia sorot itu adalah tentang hipokrit itu. Jadi orang Indonesia itu hipokrit. Dan itu lain yang dia ucapkan, lain yang dia lakukan. Dan itu yang memunculkan distrust. Dan itu yang membuat kita berat maju. Nah orang-orang Indonesia itu kata Mokhtar Lubis itu enggan bertanggung jawab. Coba kita lihat misalnya para pejabat-pejabat kita. Kita gaji melalui pajak rakyat, misalnya polisi kita ya, kita sebut saja. Kita gaji kan untuk menjaga ketertiban, keamanan masyarakat kan. Tapi ketika ada persoalan, dia selalu mengatakan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Loh, ini tanggung jawab Anda sebagai aparat negara yang digaji oleh negara untuk menciptakan Kamtipmas. Jadi kalau Kamtipmasnya nggak tercipta, yang disalahkan pertama siapa? Yang disalahkan pertama yang diberikan otoritas, yang digaji karena otoritas itu. Jangan bilang ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Nah ini yang yang menurut saya terus jadi kultur yang, dan kita juga jadi permisif. Kita anggap itu benar saja gitu loh. Kita anggap nah itu nggak bisa. Nah itu enggan bertanggung jawab. Nah yang ketiga dia sebut itu adalah mistik dan lain-lain. Tapi yang saya ingin menyoroti dua itu, soal kejujuran dan rasa bertanggung jawab. Coba lihat fenomena di Iran kemarin, salah tembak pesawat Ukraine gitu ya. Langsung ya. Itu kan berani mengatakan kita salah tembak, mohon maaf dan saya jenderalnya lebih bagus mati gitu daripada ini. Itu sifat-sifat kecakapan kayak begitu yang membuat Iran itu sebagai sebuah bangsa negara maju walaupun diisolasi bertahun-tahun oleh peradaban dunia barat ya, diembargo sedemikian rupa, tapi mereka besar gitu karena memang ya mungkin juga Iran sebagai sebuah bangsa Parsi ya punya sejarah besar. Ya, Bang Andi, siapa kira-kira? Ya, bagaimana? Siapa kira-kira kalau tokoh Indonesia yang Bang Andi lihat yang punya sikap seperti itu, Bang? Ya, saya kira kita harus cari yang baru lah ya. Kita sudah merasakan, kita cari yang baru. Kita tunggu masa kepemimpinan Pak Jokowi ini kan tinggal 4 tahunan lagi ya, 4,5 tahun lagi kira-kira seperti itu. Situasi kita agak berat, kondisi kita agak berat, dan karena itu kita berharap supaya nanti lahir kepemimpinan baru yang jauh lebih membawa direction bangsa ini kepada cara berpikir. Karena saya lihat selama 10 tahun ini kita bukan berpikir, kita sentimental ya, emosional, perdebatan di ruang publik. Coba lihat kan kawan-kawan pasti nonton TV itu kan, itu kan nggak ada perdebatan gagasan gitu, tapi yang berdebat itu saling nyerang pribadi satu sama lain. Coba lihat itu coba. Nah kalau misalnya ada tokoh seperti Rocky Gerung mengajaknya berpikir pada konsep yang lebih konkret dan abstrak misalnya, itu langsung diarahkan ke pribadi gitu. Ini jangankan Aceh, ya Indonesia aja belum careng menurut saya. Dalam berargumentasi, dalam berdebat misalnya, harusnya kan kita yang mayoritas beragama Islam ini diajarkan nilai-nilai, katakanlah seperti fatwa Sayyidina Ali, unzur maqala wala tanzur mangkola. Jangan lihat siapa yang ngomong, dengarkan aja substansi apa yang dia bicarakan. Nah substansinya itu yang kita potret. Kalau ada tidak setuju, Anda setuju, bukan saya nggak setuju dengan
Dani Chandra misalnya, tapi saya tidak setuju dengan pandangannya. Ya. Nah karena itu pandangannya saya bukan pribadinya yang saya mau kejar, tapi pandangannya, perilakunya sebagai pejabat publik yang kita nilai nggak ada urusan sama pribadi sama sekali. Kadang-kadang di kita ini jabatannya kita mau, ya jabatan publiknya mau, semua mau jabatan publik. Tapi ketika dia menduduki jabatan publik itu, dia nggak siap dengan konsekuensinya bahwa dia sudah menjadi milik publik, maka ruang-ruang privasinya menjadi kecil karena dia sudah menjadi milik publik. Nah, publik berhak mengomentarinya, memujinya, dan mengkritiknya, Cacinya juga. bahkan termasuk mencacinya kalau kita mau ekstrim. Nah kadang-kadang kan kita nggak siap ya, kita siap dipuji, tapi kita tidak siap dicaci. Iya. Kita tertawa ketika kita dipuji, tapi kita ngamuk-ngamuk ketika kita dicaci. Padahal itu kan dua hal sebuah konsekuensi. Kalau Anda siap begini, harusnya juga Anda siap begitu. Ya, luar biasa sekali Bang Andi. Butuh proses saya kira. Ya, luar biasa sekali diskusi kita untuk hari ini di pagi ini. Ya, dan Mudah-mudahan apa pemikiran Bang Andi Ya. terhadap Aceh dan juga Indonesia ini memberikan sebuah pencerahan untuk masyarakat Aceh dan juga Indonesia. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bang Andi. Terima kasih banyak ya, dan ya Kudus ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.